Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dari sini saya dikasih kasus yang kurang lebih kasusnya tuh seperti ini ya, teman-teman. Dan di sini juga sudah ada pertanyaannya yang nantinya saya akan jawab, serta akan saya sedikit jelaskan mengenai jawaban tersebut. Langsung saja kepada nomor 1. Tadi saya sudah dikasih satu kasus dan kasusnya tuh seperti ini. Nah, dan di sini juga sudah dikasih pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Jawabannya, untuk meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat di sekitar masjid, kita dapat melakukannya dengan cara mengadakan kajian rutin setiap minggu, seperti ceramah tematik, malakah ilmu, dan diskusi tafsir Al-Quran. Selain itu, melibatkan tokoh agama untuk memberikan bimbingan rohani. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua, program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Program yang bisa dilakukan dengan cara mengadakan kegiatan senam sehat setiap minggu, memeriksa kesehatan gratis yang nantinya bekerja sama dengan puskesmas, serta layanan konseling rohani untuk jamaah yang memiliki masalah mental ataupun masalah spiritual. Sekarang soal nomor 3, yaitu apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan. Jenis pendidikan yang dapat diselenggarakan, kita bisa mengadakan pelatihan kewirausahaan seperti pembuatan produk UMKM, kerajinan tangan, kuliner, dan sebagainya, serta program edukasi keuangan untuk masyarakat bekerja sama dengan lembaga ekonomi. Dan yang terakhir adalah bagaimana masih dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Langsung saja ke pertanyaan yang terakhir, bagaimana masih dapat membantu jamaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka? Dalam membantu jamaah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, kita dapat melibatkan pemuda masjid dan tokoh masyarakat dalam menyusun serta melaksanakan program, dan juga kita bisa bekerja sama dengan pihak terkait pemerintah, lembaga kesehatan, dan juga ekonomi. Dan kita juga bisa mensosialisasi program melalui pengumuman di masjid dan media sosial agar menarik minat masyarakat. Dengan adanya program ini, masjid akan lebih berperan sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam aspek spiritual, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Selanjutnya ada kasus yang kedua, dan di sini juga ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustazah Hasan memperbaiki pendekatannya. Prinsip-prinsip utama seorang pendidik Islam yang dapat membantu Ustazah Hasan memperbaiki pendekatannya adalah yang pertama, muta'alim atau pengajaran. Seorang pendidik dalam Islam tidak hanya mengajar ilmu, tetapi juga harus mengajarkan dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Yang kedua, murabi, pendidik akhlak. Sebagai murabi pendidik akhlak juga harus menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak yang baik kepada siswa. Yang ketiga ada muzakir, pemberi nasihat. Pendidik juga harus memberikan nasihat dan membimbing dengan cara yang baik dan bijaksana. Soal selanjutnya ada susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustazah Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Strategi praktis yang bisa diterapkan oleh Ustazah Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa
itu bisa dengan pendekatan kasih sayang. Jadi Ustazah Hasan itu perlu menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada siswa, misalnya memberikan pujian ketika siswa melakukan hal positif. Yang kedua, mendengarkan dengan empati. Seringkali siswa ingin didengarkan dan dipahami. Jadi Ustazah Hasan ini bisa menyediakan waktu untuk bicara dengan siswa tentang perasaan mereka atau masalah yang dihadapi. Yang ketiga, ada menciptakan suasana kelas yang terbuka. Ustazah Hasan bisa memfasilitasi diskusi yang terbuka untuk mengajak siswa berbicara tanpa rasa takut. Dengan cara ini, siswa merasa dihargai pendapatnya dan lebih mudah berinteraksi, bertanya, dan berdiskusi dengan guru. Soal nomor 3 ada berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk menciptakan suasana kelas yang lebih menyenangkan dan tetap islami. Yang pertama, kita bisa dengan melakukan cara diskusi kelompok dengan nilai akhlak. Contoh Ustazah Hasan ini bisa membagi siswa menjadi kelompok kecil dan memberikan topik yang berhubungan dengan nilai-nilai islami seperti kejujuran, kesabaran, atau toleransi. Yang kedua, cerita inspiratif dari Al-Quran dan hadis. Jadi Ustazah Hasan ini bisa mengajarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang menarik, seperti menceritakan kisah-kisah dari Al-Quran dan hadis yang mengandung hikmah dan pengajaran tentang akhlak mulia, seperti kisah Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah atau sikap beliau dalam menghadap perbedaan. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 3. Apa yang Anda pahami tentang Islam, rahmatul alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam? Yang pertama ada Islam yang rahmatul alamin. Islam rahmatul alamin artinya Islam sebagai agama yang membawa kasih sayang dan manfaat bagi seluruh alam semesta. Islam tidak hanya untuk umat muslim saja, tetapi untuk semua umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Islam mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti keadilan, toleransi, kasih sayang sesama, dan menjaga alam. Hal ini juga tercermin dalam ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dengan demikian, Islam mengajarkan untuk hidup berdampingan dengan perbedaan dan selalu berusaha untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan alam. Selanjutnya ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam. Sistem ini menghindari praktek riba atau bunga karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan dalam setiap transaksi. Ada beberapa hal penting dalam ekonomi syariah seperti larangan riba, yaitu segala bentuk bunga dalam transaksi finansial yang dianggap sebagai eksploitasi. Dan juga zakat, yaitu kewajiban umat Islam untuk memberikan sebagai hartanya kepada yang membutuhkan. Dan juga larangan gharar dan masyir, yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian atau unsur perjudian yang dilarang dalam Islam. Dan yang terakhir ada pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis, menjaga kesucian, dan memenuhi kebutuhan sosial dan biologis dengan cara yang halal. Dalam pernikahan Islam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya tujuan pernikahan yang lebih dari sekadar hubungan fisik, tapi juga untuk menciptakan kebahagiaan, kasih sayang, dan saling menghormati. Dan juga syarat pernikahan. Syarat pernikahan yaitu adanya ijab qabul, wali nikah yang sah,
2 saksi, dan mahar sebagai simbol keseriusan. Dan yang paling penting adalah suami yang bertanggung jawab. Suami yang bertanggung jawab memberi nafkah dan perlindungan. Sedangkan istri berhak dihormati dan dijaga kesejahteraannya. Dan satu lagi, perceraian juga dibolehkan ya dalam Islam, tetapi ada syaratnya. Jika usaha untuk memperbaiki hubungan sudah tidak berhasil, namun dengan prosedur yang jelas dan adil. Sekian, mohon maaf bila banyak sekali kekurangannya karena di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.